Maaf para hadirin yang kami hormati, kami mohon perlindungan kepada pemerintah daerah Sumeneb, kepada pengamal saya, kepada Pak Wakapolres. Kami minta perlindungan pada jamaah saya yang ada di Sumeneb. Ini kami punya hak hidup di Indonesia. Dan kami mohon pada ulama-ulama yang bijaksana, yang arif, mohon bimbinglah pengamal Wahidiyah. Jika jamaah saya ada kesalahan, ada kekeliruan, tolong jangan didiskredit, tapi panggil, tegurlah anak itu. Insya Allah orang Wahidiyah menerima, ditegur, diperingatkan siapa saja, asal dengan mau'idhatil hasanah, bukan dalam arti bermusuhan. Betul-betul merangkul. Oh ya Pak Wahidiyah, kamu salah menengkene. Insya Allah saya akan terima tangan berdua, dan ada pengamal dan terima, laporkan pada saya, karena itu ajakan yang baik. Saya mengatakan Wahidiyah harus satu, tidak bertentangan dengan agama yang dianut masing-masing. Agama Islam sendiri firqah banyak paham, semua dilindungi oleh Allah, dan di Indonesia masih halusan sama. Kalau diragukan NU-nya, mbah saya pendiri NU juga. Orang yang ulama tahu pasti. Saya tadi ke Batu Ampar, ceritanya di Montar hanya Mbah Ma'ruf Kedunglo. Karena apa? Sebelum Mbah Ma'ruf Riyadhur di sana, Batu Ampar ini belum masyhur seperti ini. Ya masih kuburan. Setelah Mbah Ma'ruf Riyadhur itu masyhurlah Pak Sari Batu Ampar. Maka Batu Ampar tidak bisa lupa dengan Mbah Ma'ruf Kedunglo. Tadi saya ketemu Ki Ahsan tadi ngomong dengan saya, Ki Romli terus ceritakan Mbah Ma'ruf ya. Iya saya dengar, tapi saya yang dolim. Saya baru ini masuk di Batu Ampar, belum berhasil. Dulu kalau Riyadhur ke Batu Ampar harus jalan kaki, tak boleh naik mbak saya. Karena saya dulu jalan kaki. Dari mana? Dari Dunglo, bahkan dari Ngadruwe. Sekarang kalau mau diadoh jalan kaki. Maka keluarga ke Dunglo dulu, kalau ke Batu Ampar jalan kaki. Gak mandi kalau gak jalan kaki. Keluarga saya, misanan saya itu kalau ke Batu Ampar jalan kaki. Tapi saya tadi naik mobil dan pulangnya naik bersepeda. Dan alhamdulillah tadi rombongannya ada 270 sepeda. Ini setiap diagramnya. Para hadirin yang kami hormati, inilah Wahidiyah. Saya terangkan secara komprehensif, bidang politik, bidang ekonomi, bidang apa saja. Dan sekarang saya mohon kepada ulama di Sumeneb sini dengan rendah hati. Saya mohon maaf kalau ada pengamal saya yang kurang adab, kurang berkenan. Memang manusia al-insanu mahalul qada, manusia penuh kesalahan. Saya menerima disalahkan. Oh maaf ya, ya Sampang, ya Sampang, ya apapun rumahnya rumah Sampang ya. Jadi saya minta maaf jika ada pengamal yang kurang tepat, tidak bisa menyusulkan diri di Sampang sini. Saya terima tegurannya, tapi dengan niat yang baik, dengan hubungan yang baik, jangan diskredit dan seolah-olah Wahidiyah itu bukan ajaran Islam. Maaf. Saya luruskan, dan sekarang Pak Wakapolres juga mendengar di penjelasan. Ya, dan kalau menegur jangan ketika saya mau acara. Kesannya itu hanya menggagalkan saya itu. Panggil kalau tidak ada acara kita begini, jangan ada acara baru jadi persoalan. Itu tidak fair bahasa sekarang ya. Tuh, maaf ini kita banyak mendengarkan semua, tolong ini. Jika mau apa kita mau Muhammadiyah Syiah dihubung-hubungkan dengan peristiwa itu. Ya, itu namanya operasi intelijen, itu namanya membenturkan orang, ya. Ini hanya pembenturan ini. Ya, ini kalau ini diketahui sama tahunya, maka maaf nanti kita duduk yang baik. Kita saling mengingatkan, saling doa mendoa, al muslimu al-khul muslim. Islam itu saudaranya umat Islam. Dan Wahidiyah penuh kesalahan. Maka harus tidak menyimpang dari agama. Kedua, tidak menyimpang dengan peraturan pemerintah dan perundangan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan adat-adat setempat. Jika ini dipegang, ya insya Allah akan dingin, tidak ada apa-apanya. Dengan niat yang baik, yang saling menghormati. Dan saya sebagai pimpinan, saya mintakan maaf kepada masyarakat di Sampang jika ada pengamal saya kurang berkenan. Saya sebagai pimpinan yang tertinggi, maaf, saya minta maaf.
Bukan saya minta benar, minta maaf. Dan mudah-mudahan saya dan kita semua dapat hidayah Allah, bisa memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Para bapak, para ibu yang hormati, itulah ajaran Wahidiyah. Menyikapi hal hadus tadzoro dan tadzolo, merasa dosa, merasa hina, jangan merasa baik. Kita Wahidiyah diajarkan bayai merasa dosa, merasa hina, menjadi sumbernya dosa seluruh dunia, menjadi sumbernya kejelekan adalah kita. Maka kita wajib nangis kepada Allah, mohon diberi ampunan, mohon diberi taufik hidayah. Mudah-mudahan bapak-bapak kita semua diberi taufik hidayah, pejabat diberi taufik hidayah, mulai RT, Pak Lurah sampai Presiden diberi taufik hidayah oleh Allah Taala. Semuanya termasuk diri kita. Tidak ada orang yang merasa benar. Pengaruh dia harus yang pertama kali merasa salah. Bahkan kesalahan orang lain itu sebab kesalahan kita. Mengapa? Tidak mau mendoakan. Maka besok di akhirat ada peristiwa tuntut menuntut antara orang satu dengan yang lain. Yauma yafirru mar'u min abihi wa ummihi wa zaujati wa sahibati. Ada peristiwa yang tuntut menuntut orang dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keturunannya, karena haknya belum dipenuhi. Yang satu belum menyampaikan haknya, yang satu menuntut terus. Maka ada satu peristiwa di sana dalam tafsirnya, di akhirat nanti ada anak dan orang tua eret-eretan masuk neraka. Ini ya Allah, bapak saya dulu tidak mengenalkan aku kepada Allah, hanya dididik sekolah, dididik nyambut baik. Aku kaya, tapi tidak kenal Allah. Hingga aku dimasukkan neraka. Aku tidak mau ya Allah, orang tua saya gantinya. Orang tua ganti malah ya Allah, aku dulu di dunianya mencari harta untuk anak saya. Sampai saya nggak semat ibadah kepada Allah. Kadang-kadang barang haram saya ambil karena anak saya terus bodoh saya. Saya sekarang mau dimasukkan neraka, saya tidak mau. Anak saya harus gantinya masuk neraka. Akan terjadi semacam ini. Bisa aku menurut sampean menurut aku di hadapan Allah nanti. Kalau itu terjadi bagaimana? Ulama saling tuntut menuntut antara ulama dengan muridnya, pejabat dengan rakyatnya, tuntut menuntut karena haknya belum diberikan. Mari para hadirat, ini akan terjadi. Ini Quran. Maka mari jangan ada yang merasa benar. Mari kita merasa Allah. Kita doakan negara kita, mudah-mudahan pemimpin diberi taufik hidayah oleh Allah, bersatu padu, tidak eker-ekeran saja, hingga bisa membawa kita kepada negara adil yang makmur, yang diridhoi Allah Ta'ala. Kita bukan orang politik, kita tidak bisa ikut campur, kita hanya berdoa. Kalau partai politik bisa di DPR, kita bukan golongan politik, kita hanya bisa berdoa. Tapi doa silahul mu'min, doa senjatanya umat Islam. Jika betul-betul Allah akan dapat dijabah. Para bapak, para ibu yang hormat, di samping itu dilatih kita menangis. Menangis mengapa? Di Quran katakan, Fakku kasiro fal yabhaku qalila. Menangislah yang banyak, ini Al-Quran. Tertawalah yang sedikit. Di dunia tempat menangis, di akhirat tetap tempat tertawa. Barang siapa yang di dunianya banyak menangis, besok di akhirat banyak tertawa. Menangis karena takut kepada Allah, menangis karena dosa, menangis karena mohon pertolongan Allah. Tapi barang siapa yang di dunia tertawa dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, dia akan menangis besok diambil akhirat. Kita sama saja. Kita ingin jadi orang yang menangis atau yang tertawa. Ini ajaran sahabat-sahabat dulu. Kalau Kanjeng Ndonga nangis, ada yang semaput juga banyak ketika Nabi. Kalau dulu saya sudah pernah Anda ke Mekah haji, menangis di makam Nabi. Kalau sekarang ada orang asing dengan menangis, Masya Allah, bagaimana dia nanti kalau menangis di akhirat nanti. Nabi-nabi semua ahli menangis semua, ulama-ulama besar, wali-walinya Allah semua ahli menangis semua. Kita sekarang asing dengan menangis, malah menganggap agama lain, agama Katolik, semua agama bukan Islam saja mengajarkan menangis kepada Allah. Maka di Islam ada menangis, di Katolik ada menangis, di Hindu ada menangis, di Buddha ada menangis, semua ada menangis. Jadi jangan asing, jangan dipintar-pintir, maaf ini.
Ini sungguhnya semua agama mengajarkan menangis. Semua agama mengajarkan minta maaf pada Tuhannya. Malah kita yang sulit menangis. Ingat dosa saja jarang, bagaimana bisa menangis. Dikatakan orang yang iman kepada Allah, jika dibacakan ayat Allah yang mengancam, dia gemetar dan menangis.